Perkenalkan, nama saya Maretiana Soban dengan NIM 1903030071, kelas B semester 5, Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan buku dengan judul Partai Buruh Denis Hill dan Sosialis Internasional Pergerakan dalam Membangun Kembali Sosialis Internasional selama Perang Dingin tahun 1945 sampai 1951 yang ditulis oleh Ethel Costa. Yang pertama tentang pengantar. Internasionalisme sosialis pastilah menjadi keyakinan yang benar jika ia bertahan begitu lama terlepas dari kesalahan para praktisnya. Di antara kegagalan yang terkenal adalah impotensinya dalam mencegah Perang Dunia Pertama serta perpecahan yang melumpuhkan serta menggagalkan tindakan apapun terhadap fasisme dengan mengutamakan kepentingan nasional atas keprihatinan internasional yang dipimpin oleh Ignacio Schiol dan André Philippe untuk mendapatkan dan berpendapat bahwa tidak ada nasionalis yang sesukses nasionalis dari sosialisme. Pengetahuan baru tentang sosialisme internasional tidak hanya membutuhkan lebih banyak data dari arsip publikasi, tetapi sebuah teori kerangka kerja yang kaya untuk menganalisis data ini serta mengajukan pertanyaan dan tes hipotesis baru. Inilah yang dilakukan oleh Devin dalam Sejarah Terpenting Sosialis Internasional dan menggambarkan bagaimana lembaga itu bekerja benar-benar dan bagaimana mata rantai lemah organisasi mempengaruhi partai-partai nasional. Buku ini berhutang budi pada studi sebelumnya untuk inovasi konseptual mereka dalam penelitian empiris yang luas. Namun, beberapa contoh dari penelitian datang dari peringatan bahwa ilmu itu adalah kasus khusus yang dimungkinkan oleh keadaan luar biasa. Hal ini mencerminkan preferensi sejarah untuk penelitian empiris kasus individu, tetapi jika seseorang mengambil semua studi ini dan memperlakukan setiap peringatan dengan serius, orang menemukan banyak contoh yang sama berkaitan dengan fenomena masing-masing yang mengaku unik. Sementara model Kaisar berguna, kita harus mempertanyakan apakah interaksi sosialis nasional harus diperlukan sebagai jaringan transnasional seperti orang lain, atau apakah itu memiliki bobot ideologis yang lebih besar? Roots dan Mars membedakan antara jaringan masalah yang longgar dan sementara aliansi aktor yang berjuang untuk tujuan terbatas dan komunitas kebijakan yang anggotanya berbagai nilai dan pandangan. Sementara sosialis internasional lebih dekat dengan komunitas kebijakan, akan lebih baik dikatakan bahwa anggotanya memiliki komitmen ideologis yang disediakan oleh rasa persaudaraan. Artinya, masing-masing pihak mengakui bahwa satu sama lain sebagai anggota yang sama dari keluarga yang sama atau cabang dari gereja yang sama. Lebih tepatnya daripada konflik internasional, kita harus berbicara tentang persaudaraan internasional, tentang hubungan persaudaraan internasional. Masalah lainnya adalah bagaimana menentukan batas-batas antar negara dan bidang sosialisme internasional. Sejaman dan sejarawan disebut era Perang Dingin periode nasionalis sosialisme, dengan kaum sosialis hanya peduli tentang pemilihan nasional dan kebijakan domestik. Namun, periode yang sama ini berhubungan dengan konvergensi partai-partai sosialis di Eropa Barat yang menjadi satu model tujuan, terutama melalui kekuatan negara bangsa. Cara tradisional untuk menceritakan fenomena ini serta sejarah paralel partai-partai nasional yang layak dan cara tradisional yang untuk menceritakan fenomena ini. Kita harus mengasumsikan bahwa pengaruh timbal balik atau keterhubungan, artinya tindakan pemegang kekuasaan di satu wilayah jaringan mempengaruhi penduduk di wilayah lain. Perpindahan pengaruh antar lingkungan nasional dan internasional
tidak pernah satu arah atau statis, melainkan mengambil bentuk gerakan yang melingkar. Lingkup nasional mempengaruhi atau mengubah lingkup internasional, yang pada gilirannya dapat mengubah nasional. Hal ini berpotensi menjadi momentum yang membangun spiral, meskipun bisa mudah terganggu. Bab kedua tentang seperti yang dikatakan oleh Marx, semua fakta besar sejarah dunia muncul dua kali. Perpisahan internasional kedua dalam Perang Dunia Pertama adalah sebuah tragedi, sebuah trauma yang membentuk kembali pandangan dunia sosialis. Sebaliknya, kematian buruh dan sosialis internasional adalah lelucon organisasi lama yang dilumpuhkan oleh perbedaan pendapat. Bahkan tidak bisa melawan Hitler karena perpecahan antara penolong netralis dan pendukung confrontation. Diri mereka terbagi atas kemungkinan kerjasama dengan komunis. Friedman berpendapat bahwa itu adalah gejala kematian internasionalisme dari sosialis dan komunis. Namun yang sama menakjubkannya adalah bagaimana semangat internasionalis selamat dari pembubaran organisasi internasionalis. Bahkan tanpa aturan dan institusi formal, sosialisme internasional bertahan sebagai jaringan kontak, seperangkat praktik dan identitas pandangan, serta nilai-nilai. Di era transisi saat ini, ketiadaan aturan birokrasi membiarkan ditinggalkannya praktik lama yang gagal memecahkan masalah lama dan bereksperimen dengan praktik inovatif untuk menangani hal-hal baik yang lama maupun hal-hal baru yang bermasalah. Antara tahun 1940 dan 1951, model genetik sosialis baru internasional didirikan karena praktik-praktik baru ini menetapkan pola. Mereka menjadi presenden dan akhirnya dikondisikan dengan konstitusi tahun 1951. Kekuasaan Partai Buruh Inggris adalah yang paling menonjol dalam fitur dan perang serta periode pasca perang. Sentralisnya di dunia internasional, gerakan sosialis berlangsung selama 2 dekade. Sebagai sekretaris sosialis internasional, Zecnik berkata, sosialis internasional itu seperti burung dengan sayap kanan dan sayap kiri, tetapi Inggris selalu menjadi kepala dan tubuhnya. Kegagalan mereka untuk melawan rezim mendiskredit Prancis dan Jerman sosialis yang pernah menjadi partai dominan di masa lalu, sementara Partai Buruh oposisi terhadap perbedaan dan kontribusinya terhadap perang serta memberikannya bagian hal yang besar. Selain itu, organisasinya tidak dihancurkan oleh penduduk militer, tetapi hal ini tumbuh atau dirombak dan juga menggunakan layanan dari mesin negara yang kuat dengan pengaruh nasionalnya. Yang berikutnya tentang Partai dan Rakyat, Partai Buruh dan Jaringan Sosialis Internasional. Gerakan Sosialis Internasional terdiri dari jaringan partai dan pemimpin yang terus berkomunikasi secara teratur. Bab ini juga membahas tentang lembaga-lembaga dan orang-orang yang terlibat dalam hubungan persaudaraan internasional. John Price mendorong adopsi sekretaris internasional penuh waktu, tetapi seringkali anggota kepemimpinan, apakah itu pemimpin atau kepala pemimpin itu bertanggung jawab. Beban kerjanya berat, belajar internasional pertanyaannya tentang menjaga korespondensi serta menghadiri konferensi dan rapat luar negeri dan memelihara kontak langsung dengan pimpinan partai. Sebaliknya, kantor memiliki banyak aset prestasi kontak internasional, hak istimewa akses ke kepemimpinan partai, serta pengaruh pada keputusan politik dan pengalaman internasional. Dalam menganalisis jaringan internasional, para pemimpin dan sekretaris
adalah diperlukan untuk sejarah sosialis internasional, tetapi juga mengungkapkan batin cara kerja partai-partai sosialis di era pasca perang. Organisasi mereka ini menggunakan perbandingan asimetris, the Partai Buruh analisis secara mendalam, dan pihak-pihak lain dijelaskan melalui persamaan dan perbedaan mereka dengan partai buruh yang lain. Hal ini melakukan pendekatan serta mencerminkan fakta bahwa partai buruh adalah pemimpin komuniti, sehingga pekerjaan bagian dalam departemen internasionalnya memiliki sebagian besar pengaruhnya terhadap perkembangan sosialis internasional. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian video ini. Sekian dan terima kasih.